saya ini kan masih dalam status tersangka ini waktu Iya, maju ini iya, dan iya. dan itu sebenarnya mengkhawatirkan. Statusnya status permanen begitu. Di sini ada refleksi harum di jejak Jadi karena saksi-saksinya tidak lengkap, akhirnya ada kemungkinan dipermainkan suara-suara kita di lapangan. Hmm. Dan bahwasanya suara di lapangan itu memang ada potensi di simsalabim kan itu sudah menjadi rahasia. Perjuangan, struggle, apa yang ingin Anda katakan? 14 bulan dari Oktober ke Desember ini memang perjuangan dalam artian waktu, tenaga, pikiran memang dedicated betul. Tapi Kita Anda nggak kurus-kurus saya lihat. tambah gendut. Oh, tambah gendut ya? Naik 8 kilo saya kalau Loh, nggak kok salah. bisa begitu? Kalau Begini. saya mungkin habis badan saya langsung. Jadi yang unik di Kalimantan Selatan itu kalau kita datang ke 5, 6, 7, 8 titik satu hari, itu di titik-titik itu kita ditawarin makan. Dan makanannya manis-manis. Dan nggak bisa nolak. Makanannya manis-manis. Manis, kalau kue manis sekali. Istilahnya wadai-wadai ya. Wadai. Iya. Manis memang. Iya. Jadi memang ya akhirnya kompensasinya agak ke badan ini. Oke. Kalau bisa nyalon 3 kali 4 kali mungkin berat Anda lebih dari 100 kilo jangan-jangan. Ini harus, istri saya bilang habisnya harus diet betul, diet ketat. Nah, Itu. jadi satu hari itu saya bisa 7, 8, 9, 10 titik bahkan. Itu darat, laut, udara semuanya? Atau udara nggak? Udara jarang. Jarang ya? Jarang. Kan Kota Baru itu kan Betul, saya pakai pesawat ke Kota Baru itu cuma 1 kali. itu. Jadi kalau lainnya pakai jalan yang darat. belum ada ke Kota Baru tuh Kota Baru, gunungnya Bamega. Tapi Gunung Bamega nggak ada di situ. Ada. Ada, memang. Bamega itu artinya ada awannya. Oh, bermega ya, bermega Ya. ya Kota Baru gunungnya. Oh, apa? 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 Kabut lah sebenarnya tuh. Enggak, gunung apa itu? Dorce Gamalama, bukan ya Gamalama bukan di situ. Bukan. Oke. Jadi 7 tempat, 4 tempat gimana Anda mau melihara fisik gitu ya? Saya pikir satu yang paling menjaga ritme itu semangat sih. Semangat ya. Semangat dan bahwanya perjuangan yang layak dilakukan. Jadi semangat itu yang membuat kita jalan terus. Kadang-kadang teman-teman yang ikut udah, kok masih kuat sih, Mas? Ya memang capek, cuman rasanya ini harus diselesaikan dengan serius sehingga Jadi- semangat itu yang merawat terus. Jadi sobat jalan. era sekalian tadi begitu turun dari mobil capeknya minta ampun ya. Tapi begitu sudah duduk di sini dan ngomong pilkada, kelihatan menyala lagi mulai ya. Duracell baterainya itu mulai hidup lagi. Tadi mungkin kecil, Tidur itu memang 2 jam 3 jam. Jadi ada teman mengatakan, Mas kurang tidur? Enggak. Karena mungkin yang kurang itu adalah malam tidur di atas 3 jam itu kurang. Tapi di jalan sampai menuju tempat-tempat tidur juga ya. titik-titik tidur. Oke. Tapi kan tidak senyaman tidur malam Iya, yang lebih panjang 5-6 jam gitu. Tidur tidak kurang, tapi yang ditanyakan kapan tidur nyenyak? Tidur nyenyak kalau tidur sih sering. Yang kurang itu tidur 5-6 jam satu malam gitu. Iya, Anda kan melawan ini kan dalam rangka perjuangan juga ya. Apa yang paling berat ya dalam perjuangan ini? Kan tadi kan soal tenaga fisik ya. Kalau fisik sih ya bisa diatasi kan kalau kita olahraga, makan teratur misalnya. Tapi mungkin ada perjuangan yang kemudian tidak mudah diatasi apa misalnya? Karena logistiknya terbatas, merawat Kesetiaan. bukan, ya tetap saja culture yang terbentuk itu sudah culture yang membutuhkan biaya. Jadi apa-apa duit gitu ya. Tidak semua. Tidak semua ya. Relawan-relawan saya ada yang keluar uang tidak sedikit untuk mereka ikut berjuang ini, bikin spanduk, baliho, kaos, macam-macam. Tetapi memang salah satu yang paling menantang itu, tadi misalnya saksi
Iya. Saksi akhirnya ada yang tidak muncul, salah satunya karena honornya tidak besar. Tidak kompatibel ya. Iya, Padahal honor itu kalau dikalikan dengan jumlah saksi ya banyak juga ya. iya, 2 miliar sendiri. betul. Tapi datang ke persaksinya cuma 100.000. Iya, Itu ya persoalan kan. ada biaya-biaya untuk ini kan sekarang beli apa nih? Masker, beli macam-macam, hand sanitizer. Kita kan akhirnya punya ada pengeluaran-pengeluaran untuk itu juga bagi para saksi. Oke, tambahan buat mereka ya selain honor ya. Iya, Jadi mereka dibekali alat-alat iya, alat tulis, prokes ya. alat tulis, pulpen segala macam. Itu juga kan ada kaliannya juga ke biaya. Kali 10.000, hampir Tapi Anda 10.000. kayaknya tidak ngomong soal perjuangan tantangan yang terkait dengan misalnya struktur kekuasaan atau apa yang mencoba mengganggu, nggak ada ya? Saya ini kan masih dalam status tersangka ini. Waktu Iya. maju ini. Iya, Dan, iya. dan itu sebenarnya mengkhawatirkan. Statusnya status permanen tuh. Karena 2015 ya. Udah 5 tahun ya. Iya. Gitu. Itu satu hal yang diwanti-wanti teman-teman pada saat saya mengatakan saya punya pikiran untuk maju. Gimana nanti? Saya bilang nggak apa-apa, itu resiko lah. Relatif tidak ada, alhamdulillah, dari kekuasaan yang mengganggu dalam artian ya kalau kemudian sempat muncul tentang kasus itu pasti, tapi relatif tidak ada gangguan-gangguan. Ya kalau diganggu juga kan nggak jadi pilkadanya nanti. Artinya kan jangan-jangan sudah diukur kan. Gitu. Iya, kalau kemudian saya sempat disebut sebagai calon bayangan, sebenarnya cuma boneka saja, orangnya apa pihak tertentu saja dan seterusnya lah. Tapi kan sampai seminggu sebelum pencoblosan dianggap saya hanya dapat 20-30% Oke. suara. Jadi kemudian hampir 50%, 49,8, hampir 50 kan. Itu memang bagi sebagian orang mengejutkan. Baru kemudian banyak yang datang. Ternyata ada peluang menang nih. Jadi saat ini saya sedang Kalau Anda dapat 50% draw jadinya. hampir 50% itu bagi kita yang apalagi sebenarnya katanya informasinya lebih sih, harusnya menang. Informasi salah satu di antara informasi yang lain pasti ya. Tapi dengan lawan yang sedemikian kokoh, kemampuan finansialnya, menurut saya ini memang sudah satu hal yang sangat layak disyukuri. Oke, katakanlah ya, Anda kan dianggap underdog awalnya ya. Mungkin dari underdog itu hitungannya dapat dari survei ya. Survei. Survei baru 20%, 30% gitu. Jadi survei saya buka nih. Iya. Survei pertama saya di bulan Desember itu 3, 3 koma. ya. Itu seperti indeks prestasi aja. Kalau 3 koma bagus sih. Tapi ini karena Survei ini kedua bulan Maret, 3 bulan kemudian setelah saya bagi kalender segala macam itu 4,5. 4,5, oke. Cuma naik 1,5 Iya. atau 1. Tapi waktu itu distribusinya belum 2 calon dong. Belum, masih umum kan? Masih. Pasar bebas kan? Kemudian saya survei lagi awal Oktober, Iya. 2 bulan menjelang pencoblosan. Oh, itu survei yang ketiga? Survei ketiga. Iya. 10. Oke. Sebelum ini kredibel nggak surveinya? Saya nggak bisa sebut namanya karena Iya, tapi kredibel sangat. Ini konsultan yang dapat sangat layak dipercaya. Kalau saya sebut namanya pasti abang juga ngasih apresiasi. Ya saya tahu lah, Saiful Mujani mungkin, bukan? Bukan. Sengaja sembarangan aja. Ya. Saya punya perjanjian confidentiality jadi nggak bisa sebut. Tapi jeneng iki Saifullah Fatah. saya nggak bisa sebut, saya bilang. Nah, Polmark Indonesia kan? Nah, Gitu. 10 koma. Jadi Oh iya, saya kan tahu itu since Polmark. Oktober. Itu. Oktober 2 bulan sebelum hari H. Jadi saya udah wah ini berat ini. Tapi kemudian faktanya saya dapat tadi hitungannya menang dengan kemampuan finansial seperti ini ya naik 40% di 2 bulan terakhir. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Saya nggak tahu. Agak aneh rasanya karena Oktober masih 10%. Iya. Dan itu sudah head to head. 23 September pendaftaran KPU, saya surveinya muncul
di 2 Oktober. Jadi ya masih anu sih. Oh, masih belum head to head bener ya? Masih di awal-awal. Masih di awal-awal ya. Iya, di Tapi awal. pertanyaannya sudah head to head belum ya? Sudah. Sudah head to head. Sudah itu pendaftaran KPU kan akhir September. Oke. Jadi Surveinya waktu 2 Oktober. Oh ya, itu Anda sudah head to head kan waktu Sudah, pengambilan sudah. sampelnya. Ya, Sudah. makanya sangat berarti lawan 90%. Atau ada yang nggak memilih? Enggak, dia itu angkanya 58. Yang sisanya nggak tahu. 10, 58, sisanya belum menentukan pilihan. Oke. Tapi nggak milih orang lain. Kalau milih orang lain kan berarti surveinya bermasalah. Oke. Berarti kan sebenarnya ketika Anda mendapatkan 49% lebih ya, bedanya cuma 0,4% itu, ya sebenarnya capaian yang sudah bisa dibilang maksimal. Atau sebenarnya Anda merasa bahwa Anda menang? Saya merasa menang. Satu, dengan kemampuan finansial semacam ini berhadapan dengan calon terkaya adalah menang dong. Dua, informasinya memang faktualnya menang. Tapi karena saksi-saksinya tidak lengkap, akhirnya ada kemungkinan dipermainkan suara-suara kita di lapangan. Dan bahwasannya suara di lapangan itu memang ada potensi di Simsalabim kan itu sudah menjadi rahasia umum. Di Kalimantan Selatan itu Dan Anda merasa bahwa ada struktur yang bekerja enggak ya? itu adalah bagian yang akan saya sampaikan di MK nanti. Oke, ya, oke. Ya saya kan cuma tanya doang. Tadi soal perjuangan ya. Nah, yang keempat soal relawan. Soal relawan, apa yang ingin Anda katakan relawan? Anda Relawan seperti ini- Presiden Jokowi aja, Pak Jokowi ya. Relawan ini saya identik. maknai sempit dan luas. Hmm. Sempit dalam artian ya relawan non partai. Iya. Tapi luas dalam artian ada teman-teman partai juga yang Iya. rela untuk ikut bergabung Oke. dalam keterbatasan logistik tadi. Dan ini yang paling membantu orang-orang yang memang secara tulus, secara ikhlas ingin ada perubahan di Kalimantan Selatan dan dari awal tahu bahwa ini bukan proyek untung gitu. Ya, karena di 2015 ada yang bilang begitu selesai Pilgub dia dapat bonus 200 juta misalnya, atau bisa beli mobil atau bisa ini gitu. Iya. Ya, dengan saya tidak terjadi itu. Bahkan secara finansial bisa sangat mungkin ikut keluar dana gitu teman-teman ini. Sehingga saya perlu memberikan ruang cukup untuk apresiasi kepada relawan-relawan yang memang ikut berjuang bersama-sama, mengerti bahwa ini bukan proyek secara finansial menguntungkan, tapi kita punya kesamaan harapan akan Kalimantan Selatan yang jauh lebih baik. Saya agak surprise ya. Kok Anda nekat sekali untuk nyalon di pilkada? Sorry ya. Pertama, modal cekak, kira-kira begitu. Iya. Maksudnya modal capital ya. Ya. Yang kedua, survei awal cuma 3,5%, lalu 4,5%, lalu 2 bulan menjelang pilkada cuma 10%. Artinya kan biasanya orang tuh kalau nggak ada tapi ininya tinggi surveinya. Ya. Ini dua-duanya nggak punya. Di survei pertama itu petahana angkanya yang yakin memilih dia hanya 15,6. Oke. Itu artinya banyak yang Artinya Anda memanfaatkan, resisten. iya. Ya. Anda memanfaatkan bukan besar ke Anda, tapi resistensi ke. Persis. Oke. Kalau approval rate dia tinggi sekali, ya saya itu kan survei pertama tuh membaca peta nih, visible nggak sebenarnya? Iya. Dengan angka saya 3,5 belum melakukan sosialisasi dan petahana yang sudah sosialisasi lebih dari 4 tahun, misalnya dapat yakin tidak berubah 15,6. Menurut saya sangat visible untuk kemudian apalagi kalau Anda berpikir nanti head to head kan. Apalagi kalau menurut saya kalau saya jadi petahana yang saya lakukan kemarin adalah membagi partai koalisi untuk memunculkan satu lagi calon agar jangan consolidated ya. Ya. Suara alternatif yang anti petahana terpecah kepada 2 calon. Kalau ini kan yang anti petahana semua akhirnya ke saya. Iya. Karena kalau nggak A ya pasti ke B kan gitu ya. Dan itu menguntungkan. Jadi suara sahnya berapa persen?
Nah ini dia yang menarik. Suara tidak sahnya itu tinggi sekali, lebih dari 100.000, 140.000 kalau nggak Oke, salah. dari DPT ya, daftar pemilih tetap 2,8, yang yang memilih berapa persen? 1,7, kurang dari 1,7 juta dari 2,8. Kalau persentase itu berapa? Berapa ya? Oke, pokoknya 2,8 mata pilih Ya. yang casting vote yang memilih 1,7. Ya. Lalu 800 sekian saya, 800 sekian, Dari 1,7 suara sah yang tidak sahnya berapa? 140 ribuan. Oh, itu signifikan. Tinggi sekali. 140 ribuan itu karena perbedaan cuma 8.000. Betul. Dan, Iya, dan sangat signifikan. kami sebenarnya punya asumsi itu suara saya yang tidak sahkan. Hmm, Karena di satu kabupaten yang juga ada pemilihan, 5 pasangan calon memilih bupati, ada 5 pasangan calon, itu suara tidak sahnya 8 ribuan something. iya. Pada saat yang sama dengan 2 pasangan calon gubernur, suara Iya. tidak sahnya 21.000. Oke. Padahal cuma 2 calon, apa yang mana lebih susah sih? Iya, memilih iya, di iya. antara 2 sama memilih di antara 5. Nah, jadi kita bilang ini sebenarnya suara kita yang dibikin. Padahal jangan-jangan satu tempat itu aja udah selesai itu barangnya. Iya, Ya, karena bedanya 8.000 itu. betul. Jadi ada Betul. sulit membuktikan karena mungkin saksi-saksi kita di situ tidak hadir. Kita bisa melakukan investigasi setelah ini. Dan sedang berproses secara itu. Ada juga biasanya orang mengatakan bahwa tidak ada yang namanya makan siang gratis, no free lunch ya. Kan Anda kan didukung oleh Demokrat, Gerindra, dan P3. Ya. Orang mengatakan biasanya nggak pakai mahar, biasanya harus pakai mahar tuh kalau dalam partai politik. Alhamdulillah nggak pakai. Jadi saya ketemu Pak Prabowo bilang nggak ada mahar. Gitu Prabowo bilang nggak ada mahar ya. Selesai lah Selesai. barang itu. Pak Prabowo Dan Gerindra menyumbang berapa? 8 kursi. 8 kursi. Oke. Dan Pak Prabowo bilang ini saatnya bantu Mas Denny karena kemarin Mas Denny bantu kami di Pilpres. Oke. Jadi ada sejarah itu yang Oke, Denny Indrayana ini adalah lawyernya Prabowo Sandiaga Uno di MK ya. ya. Gitu. Oke. Yang kedua Pak SBY. Saya bantu beliau alhamdulillah 6 tahun sehingga 3 kursi ya. 3. Jadi 11. Kebutuhan 11. Lalu Pak Arsul Sani ya sudah, saya sempat satu kantor. satu kantor. dengan Berapa kursi? 3. Oh, 3 kursi. 3 kursi juga. Jadi kita udah gentleman agreement nggak pakai mahar ya. Selesai. Oke. Jadi Pak Arsul tahu apa prinsip-prinsip hidup saya dan kami sama-sama punya keinginan untuk membangun politik yang bersih. Jadi ya Oke. sudah. Alhamdulillah saya artinya ada tangan-tangan Tuhan juga, kebetulan pernah bantu Pak Prabowo, Iya. kebetulan pernah bantu Pak SBY, kebetulan pernah bekerja dengan Pak Arsul. iya. Itulah apa yang menyebabkan Makanya sebenarnya kan seorang Denny Indrayana enak sih sebenarnya kan, banyak lobby di tingkat pusat ya. Cuma rupanya tidak cukup ya. Tetap butuh logistik yang banyak di daerahnya. tetap Ya. tadi misalnya kebutuhan untuk saksi itu konkret. Gitu. Kan bikin nama akun fake gitu, tapi Iya. supaya banyak followernya kan biasa. Biasa. Ada trik-trik tertentu Iya. dan segala macamnya lah. Hmm. Akan saya ceritakan di situ. Tapi ini salah satu pengalaman dan perjalanan hidup yang menurut saya Luar biasa ya. sangat Sangat luar biasa banyak ya. pembelajaran. Iya.